Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septia Lintang Firmana Dewi dengan NIM H0223-15. Di sini akan melakukan pengolahan data menggunakan SPSS, di mana di sini tersaji data, terdapat redox, N total, dan P tersedia tanaman oleh pupuk kompos. Pertama-tama, kita akan melakukan uji normalitas terhadap ketiga perlakuan. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas terhadap redox terlebih dahulu. Dengan cara mengeklik Analyze, setelah itu non-parametric test, kemudian legasi dialog, lalu one sample KS. Setelah itu masukkan redox ke dalam tes variable list. Setelah itu diklik OK. Di sini tersaji data hasil uji normalitas bahwa redox itu asimsiknya sudah di atas 0,05 sehingga data tersebut sudah terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisis terhadap N total dan P tersedia tanaman dengan cara yang sama. Masukkan N total dan P tersedia tanaman ke dalam tes variable list, kemudian klik OK. Di sini dihasilkan bahwa simsik M total tanaman masih di bawah 0,05 dan simsik P tersedia tanaman masih kurang dari 0,01, di mana hal tersebut berarti data tersebut terdistribusi tidak normal sehingga harus dilakukan transformasi data terhadap M total dan P total. Selanjutnya kita akan melakukan transformasi data M total dan P total dengan cara klik transform, kemudian compute variable. Setelah itu masukkan ketik dulu M total, ditambahin 1. Kemudian di sini ditulis SQRT, kurung buka kurung tutup. Kita pencet yang M totalnya, lalu dikali 5. Setelah itu diklik OK. Ini sudah terinput, kita kemudian memasukkan yang P tersedia tanaman. Caranya sama, yaitu transform, compute variable. Ini kita kasih AVP1. Kemudian ini juga dimasukkan yang AVP ke dalam sini, kemudian klik OK. Ini sudah terinput. Kemudian kita akan kembali melakukan analisis uji normalitas dengan cara sama seperti di awal tadi. Kita masukkan yang N total dan kemudian diklik OK. Dan ini hasil dari transformasi data N total dan P tersedia tanaman bahwa masih di bawah 0,05 keduanya. Sehingga uji normalitas menunjukkan bahwa data dengan nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,5 tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, meskipun telah dilakukan transformasi data, analisis statistik dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Selanjutnya, kita akan melakukan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis dengan cara klik analis, kemudian non-parametric test, kemudian independent sample. Setelah itu klik field, kemudian untuk test fieldnya kita masukkan N total 1. Untuk groupsnya kita masukkan compose. Setelah itu klik setting, kemudian di customize test dulu, kemudian yang dicentang Kruskal-Wallis one way ANOVA. Setelah itu diklik run. Ini kita simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis untuk tersedia tanaman dengan cara yang sama, yaitu independent sample. Fields-nya kita ganti tersedia tanaman dengan grup kompos sama, settingnya juga sama. Setelah itu kita run. Dan ini hasil untuk N total setelah dilakukan uji non-parametrik. Dan ini hasil dari tersedia tanaman setelah diuji menggunakan uji non-parametrik. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa nilai statistik uji chi-square sebesar 6,61 pada variabel N total dan 4,74 pada variabel P tersedia tanaman yang mengindikasikan adanya perbedaan respon antara perlakuan. Sehingga dapat disimpulkan perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata terhadap kedua variabel tersebut karena P lebih dari 0,05. Setelah itu kita akan melakukan uji ANOVA menggunakan analis, kemudian general model, klik yang univariate. Setelah itu, yang N total 1 dimasukkan ke dalam dependent variable. Untuk fix factor, dimasukkan ulangan, MFC, dan compose. Setelah itu, diklik model. Kemudian di dual terms. Kemudian masukkan ketiganya. Setelah sudah, diklik continuous, dan diklik post hoc.
Post hoc juga dimasukkan ketiga faktor ke dalam post hoc test for. Setelah itu untuk equal variance assume di checklist yang Duncan. Setelah itu klik continue dan diklik OK. Jadi inilah hasil dari ANOVA dari variabel n total bahwa faktor MFC memberikan pengaruh sangat nyata terhadap n total yang ditunjukkan oleh nilai signifikasi kurang dari 0,01. Faktor ulangan dan kompos memiliki nilai F masing-masing 8,50 dan juga untuk kompos 8,34 yang menunjukkan adanya variasi respon n total antara perlakuan. Setelah itu kita akan melakukan uji ANOVA terhadap P tersedia tanaman dengan cara yang sama. Ini kita masukkan yang P tersedia tanaman, modelnya sama. Untuk posoknya juga sama. Setelah itu kita klik OK. Di sini muncul hasil bahwa faktor ulangan MFC dan kompos masing-masing memiliki F sebesar 5,65, 2,45, dan 2,04 yang mengindikasikan adanya perbedaan respon antara P tersedia tanaman antar perlakuan. Setelah itu kita akan melakukan uji korelasi antara perlakuan. Yang pertama kita akan melakukan uji korelasi antara M total dan juga P tersedia tanaman. Caranya klik analyze, kemudian korelat, klik yang bivariate. Setelah itu masukkan N total 1 dan P tersedia tanaman 1. Ini diklik yang person dan to tiled. Setelah itu diklik OK. Ini adalah hasil korelasi dari N total dan P tersedia tanaman. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa N total memiliki hubungan positif dengan P tersedia tanaman dengan koefisien korelasi sebesar 0,324 yang mengindikasikan hubungan lemah hingga sedang antara kedua variabel. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi antara redox dan N total. Dengan cara yang sama, klik korelat di variat, kemudian diklik redox dan N total 1. Masih sama, klik OK. Dan ini hasil korelasi antara redox dan N total 1. Hasilnya, korelasi antara potensial redox dan N total menunjukkan hubungan negatif dengan nilai koefisien sebesar negatif 2,03 yang menandakan hubungan lemah antara kedua variabel. Semakin tinggi potensial redox, M total cenderung menurun, tetapi hubungannya lemah. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi antara redox dan P tersedia tanaman. Nah, di sini hasil uji korelasi menunjukkan bahwa potensial redox memiliki hubungan negatif yang sangat lemah terhadap P tersedia tanaman dengan koefisien korelasi sebesar negatif 1,32, di mana perubahan redox hampir tidak berhubungan dengan P tersedia tanaman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji regresi terhadap N total dan P tersedia tanaman. Dengan cara klik Reacts, kemudian Legacy Dialog, klik Scatter atau Dot. Kemudian pilih yang Simple Scatter, klik Define. Untuk yang Y-axis, masukkan N total 1, dan yang X-axis, masukkan yang P tersedia. Kemudian klik OK. Kita klik 2 kali, lalu klik yang Add Fit Line F total. Ini diklik yang linear, kemudian di close. Di sini hasil dari uji regresi yaitu N total sebagai Y dan P tersedia tanaman sebagai X, di mana persamaan regresi Y sama dengan atau N total sama dengan 1,7 plus 0,02 X dengan koefisien R kuadrat linear 0,105. Sekian uji data menggunakan SPSS. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama-tama kita menambahkan data dengan cara klik environment, kemudian import dataset, lalu from Excel. Setelah itu pencet browse. Kemudian klik open. Setelah sudah, di sini ada sama compose, redox, N total, dan data tersedia tanaman. Setelah itu dipencet import. Nah, setelah sudah terinput, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama di redox terlebih dahulu. Caranya di sini klik
untitled, kemudian ketik library. Setelah itu ini ditulis by usage. Setelah itu di run, lalu bawahnya kita ketik library juga. Kemudian di sini ditulis notes. Sama ini di run juga. Selanjutnya kita ketik lili test. Kemudian tulis data rancok di sini, nama file data. Setelah itu simbol ini dan ditulis Redux. Setelah sudah di run. Nah, di bagian konsol bawah ini tertulis bahwa berdasarkan uji normalitas LilyForce yang dilakukan menggunakan RStudio, diperoleh nilai p-value 0,0336 sehingga data Redux. Karena kita menguji Redux, dinyatakan tidak terdistribusi normal pada taraf nyata 5%. Setelah itu, karena kita sudah mengecek yang Redux, selanjutnya kita akan menganalisis yang N-total dan P tersedia tanaman. Caranya sama, ketik Lily test. Setelah itu masukkan data soalnya, lalu ketik yang pilih yang N-total. Setelah itu bisa di run. Nah, di sini hasil dari uji normalitas N total itu diperoleh p-value-nya sebesar 0,001372 sehingga data N total dinyatakan tidak terdistribusi normal pada taraf nyata 5%. Selanjutnya kita melakukan yang P tersedia tanaman, caranya juga sama. Pilih yang APP. Kemudian di run. Di sini di bagian konsol dinyatakan hasil uji normalitas LilyForce tersedia tanaman yaitu p-value-nya 3,457 kali 10 pangkat minus 9 sehingga data P tersedia dinyatakan tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji transformasi data karena datanya masih belum normal. Caranya ketik data soal kalian, kemudian pencet Redux. Setelah itu di simbol kurang dari 2, lalu bintang SQRT, kemudian yang ini, kemudian data soal, setelah itu Redux. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk N total dan T tersedia tanah karena ketiganya masih belum normal. Setelah sudah, ketiganya di blok, kemudian di run. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas kembali setelah dilakukan transformasi data untuk menguji apakah data tersebut sudah normal atau belum. Caranya sama yang ini, yaitu setelah sudah, ini juga bisa di blok dan di run. Nah, ini muncul data setelah ditransformasi data. Untuk yang redox dulu, itu hasil normalitas menunjukkan bahwa data redox terdistribusi normal dengan p-value sebesar 0,1122, di mana p lebih besar dari 0,05. Setelah itu untuk N total, berdasarkan uji normalitasnya setelah dilakukan transformasi data, data N total tuh masih tidak terdistribusi normal dengan nilai p value-nya sebesar 0,004431, di mana p kurang dari sama dengan 0,05. Untuk yang P tersedia, itu P tersedia tanaman itu masih tidak terdistribusi normal karena P value-nya masih 0,00034496, di mana P masih eh, kurang dari sama dengan 0,05. Setelah itu, karena datanya masih terdistribusi tidak normal, kita akan melakukan uji selanjutnya yaitu Kruskal-Wallis kepada ketiga perlakuan di sini, ada redox, N total, dan P tersedia tanaman. Yang pertama kita akan melakukan yang untuk redox dulu, ketik Kruskal test, kemudian ditulis Redux. Tulisannya harus sama seperti yang di data. Kemudian ini, kemudian ketik kompos. Ketik data, ini, kemudian baru data soal. Setelah itu, udah. Selanjutnya sama, Kruskal test, Redux.
MFC, data, data. Ini kombinasi, data, data. Jadi kita menguji hubungan antara redox dengan perlakuan kompos, MFC, dan kombinasi keduanya. Setelah udah kita run, dan ini hasilnya, yang ini. Mulai dari sini, hasil menunjukkan bahwa perlakuan kompos tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai redox, karena P-value-nya ini 0,763, di mana P lebih dari 0,05. Selanjutnya untuk redox dan MFC, itu perlakuan faktor tidak berpengaruh nyata juga. Perlakuan MFC itu tidak berpengaruh nyata terhadap nilai redox, yang ditunjukkan oleh P-value-nya 0,1548, di mana P lebih dari 0,05. Setelah itu untuk redox dengan kombinasi itu P-value-nya 0,1854, di mana itu artinya tidak memberikan perbedaan nyata terhadap nilai redox, karena P lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis terhadap N total dengan ketiga perlakuan. Setelah sudah kita blok dan run. Di sini muncul hasil dari Kruskal test N total dengan kompos itu bahwa perlakuan kompos itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap N total dengan P-value sebesar 0,661, di mana P lebih dari 0,05. Kalau yang N total dengan MFC itu memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap N total yang ditunjukkan oleh nilai P value sebesar 0,002339, di mana P kurang dari sama dengan 0,01. Untuk yang N total dengan kombinasi itu berpengaruh nyata terhadap N total karena nilai P value sebesar 0,01245, di mana P kurang dari sama dengan 0,05. Setelah itu kita akan melakukan Kruskal test juga untuk P tersedia tanaman. Setelah sudah kita run juga. Di sini hasil dari Kruskal-Wallis antara P tersedia dan kompos itu tidak memberikan pengaruh nyata terhadap P tersedia tanaman dengan P-value sebesar 0,4737, di mana P lebih dari 0,05. Kemudian antara P tersedia dan MFC itu MFC tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia tanaman karena P-value-nya 0,2837, di mana P lebih dari 0,05. Untuk yang P tersedia tanaman dengan kombinasi, itu perlakuan kombinasi tidak memberikan perbedaan nyata terhadap P tersedia tanaman dengan nilai P-value 0,5993, di mana P lebih dari 0,05. Selanjutnya, kita akan melakukan uji lanjut non-parametrik kepada ketiga perlakuan, yaitu redox, N total, dan AVP. Caranya, ketik library, kemudian ini ditulis FSA. Setelah itu, kita run, lalu kita enter dan klik Duntes. Terus kita tulis redox. Kemudian dengan kompos, koma data, kemudian data, rancok soal kita. Setelah itu koma method. Ini kita tulis tanda petik, lalu ketik Bonferroni. Udah cek benar. Selanjutnya kita tulis juga redox dengan MFC. Plus itu muncul hasil dari uji lanjut non-parametrik antara redox kompos, redox MFC, dan redox kombinasi. Diambil kesimpulan bahwa nilai redox tanah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh perlakuan kompos, MFC, maupun kombinasi antara keduanya. Setelah itu kita akan melakukan uji lanjutan parametrik untuk N total dan juga P tersedia tanaman.
Jika sudah, kita akan blok juga dan run. Ini hasil dari Dantes and Total dan Compose bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kandungan N total antara perlakuan K0 dan K1. Selanjutnya untuk N total dan MFC itu perlakuan MFC level M1 dan juga M2 memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kandungan N total dibandingkan kontrol atau M0. Lalu tidak terdapat perbedaan nyata antara M1 dan juga M2. Untuk N total dan kombinasi, secara statistik ketat, tidak ada kombinasi perlakuan yang berbeda antara eh, satu dengan yang lain terhadap N total. Untuk koreksi Bonferroni, membuat uji lebih konservatif sehingga perbedaan kecil tidak dianggap signifikan. Setelah itu kita akan melakukan uji lanjutan parametrik untuk P tersedia. Di sini muncul bahwa uji lanjut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata kadar P tersedia tanaman antara perlakuan tanpa kompos atau K0 dan dengan kompos atau K1. Setelah itu untuk P tersedia dengan MFC, itu perlakuan MFC pada berbagai level tidak memberikan perbedaan nyata terhadap kadar P tersedia tanah. Untuk yang P tersedia dengan kombinasi, tidak terdapat perbedaan nyata kadar P tersedia tanaman antara seluruh kombinasi perlakuan MFC dan juga kompos. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji ANOVA. Caranya seperti library. Setelah itu Biosearch. Kemudian bisa di blok dan di wizard. Setelah itu enter, ketik analisis. Kemudian ini FRBD 2 fact. Setelah itu data kalian dan 5:7. Setelah itu di koma data soal. Kemudian kita masukin yang ulangan. Setelah itu koma lagi, data juga lagi. Kemudian ini lagi, kemudian yang MFC. Terus koma lagi, data yang kompos. Kemudian koma, titik 1. Setelah itu di run. Nah, udah, bisa di enter, kemudian ketik print, analisis. Setelah itu di run lagi. Dan ini hasilnya dari uji ANOVA. Untuk yang redox, itu ulangannya yaitu P-nya sebesar 0,9163. Untuk yang MFC atau faktor A, itu P-nya 0,2443. Faktor B atau sebagai kompos, itu P-nya adalah 0,7655. Interaksi antara faktor A dan faktor B atau MFC dengan kompos yaitu menghasilkan P 0,2683, di mana tidak terdapat pengaruh nyata, ulangan, perlakuan, dan MFC, dan perlakuan kompos maupun interaksi keduanya terhadap nilai redox tanah. Kemudian, Shapiro-Wilk atau R square itu menunjukkan P-value-nya 0,307. Kemudian untuk Shapiro-Wilk tesnya, P-nya menunjukkan 0,3756, di mana
itu lebih dari 0,05. Sehingga datanya sudah terdistribusi normal. Dan ini untuk uji lanjut, semua level perlakuan itu memiliki rata-rata yang sama, sehingga tidak dilanjutkan uji lanjut. Dan ini hasil dari analisis ragam atau ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan MFC, kompos, serta interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai redox tanah karena P lebih dari 0,05. Asumsi normalitas residual terpenuhi sehingga analisis ANOVA dapat digunakan secara valid. Kemudian untuk N total, itu ulangannya memiliki P sebesar 0,8064 sekian, dan MFC atau faktor A itu 0,000193, di mana bintang 3 di sini berarti sangat nyata. Untuk yang kompos atau faktor B itu 0,8159 sekian. Untuk yang interaksi antara faktor A dan faktor B itu 0,0612, di mana mendekati nyata. Diambil kesimpulan bahwa MFC berpengaruh nyata, sangat nyata terhadap kandungan N total tanah. Perlakuan kompos dan ulangan tidak berpengaruh nyata, dan interaksi keduanya antara MFC dan kompos menunjukkan kecenderungan pengaruh. Setelah itu untuk Shapiro-Wilk-nya, P adalah 0,4489, di mana P lebih dari 0,05, sehingga data sudah terdistribusi normal. Untuk yang M0 itu kelompok A tertinggi, dan M1, M2, dan M3 itu adalah kelompok B. Sehingga diambil kesimpulan bahwa perlakuan MFC memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kandungan N total tanah karena P-nya itu kurang dari 0,001. Uji lanjut menunjukkan bahwa perlakuan M0 itu menghasilkan kandungan N total tertinggi dan berbeda nyata dibandingkan M1, M2, dan M3. Untuk yang P tersedia tanaman, itu ulangannya itu 0,5786. Faktor A atau MFC itu 0,2612. Faktor B atau kompos itu 0,2125. Dan interaksi antara faktor A dan faktor B 0,5319. Untuk Shapiro-Wilk-nya itu P-value-nya 0,008762, di mana data berarti tidak terdistribusi normal. Hal ini menjelaskan kenapa P tersedia itu lebih tepat dianalisis dengan uji non-parametrik atau Kruskal-Wallis, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini untuk kesimpulan bahwa hasil ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan MFC, kompos, serta interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap P tersedia tanaman karena P lebih dari 0,05. Uji normalitas menunjukkan residual tidak terdistribusi normal sehingga analisis non-parametrik lebih sesuai digunakan untuk variabel P tersedia tanaman. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Yang pertama kita akan melakukan korelasi antara N total dan juga P tersedia tanaman. Caranya ketik korelasi, kemudian spasi, Cortez yang bawah. Setelah itu ketik data kalian, lalu dipilih yang N total. Setelah itu koma, data, dan pilih yang P tersedia. Setelah itu print yang korelasi. Kita blok dan run. Di sini ditemukan hasil korelasinya 0,323 sekian. Kemudian P-value-nya 0,07051. Dan interval kepercayaannya 95%, yaitu min 0,028 sampai 0,604. Di mana arah hubungan nilai R itu positif. Hubungan searah. Kenaikan N total cenderung diikuti peningkatan P tersedia tanaman. Kemudian untuk kekuatan hubungan R,
itu korelasi lemah hingga sedang. Artinya, hubungan tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan nyata pada taraf kepercayaan 95%. Interval kepercayaan yang melewati nol juga menegaskan bahwa hubungan ini belum pasti signifikan. Setelah itu kita akan melakukan uji korelasi antara redox dan N total. Caranya juga sama. Dan ini pilih yang redox. Kemudian ini pilih yang N total. Print korelasi. Kemudian ini di run. Nah, di sini ditemukan bahwa korelasi atau R-nya min 0,205, P-value-nya 0,259, dan interval kepercayaan dari 95% itu min 0,517 sampai 0,155. Di mana arah hubungan antara nilai R negatif itu hubungannya berlawanan arah. Peningkatan redox itu artinya peningkatan redox cenderung diikuti penurunan kandungan N total dan sebaliknya. Untuk kekuatan hubungan, R itu 0,20 sehingga korelasi lemah. Dan signifikasi, karena P-value-nya lebih dari 0,05, itu artinya tidak signifikan secara statistik. Interval kepercayaan melewati 0, itu diartikan bahwa hubungan tidak pasti secara statistik. Artinya secara statistik tidak terdapat hubungan yang nyata antara kondisi redox dan kandungan N total. Selanjutnya kita akan melakukan korelasi antara redox dan P tersedia tanaman. Pilih yang redox. Ini bisa di run. Nah, ini nilai korelasinya min 0,162 sekian, P-value 0,3756, dan interval kepercayaan 95% itu min 0,483 sampai 0,198. Di mana arah hubungannya itu nilai R negatif, itu hubungan berlawanan arah, artinya peningkatan nilai redox cenderung diikuti penurunan kadar P tersedia, meskipun hubungannya sangat lemah. Untuk kekuatan hubungannya itu karena di sini korelasinya 0,16, sehingga korelasinya sangat lemah. Untuk signifikasinya, karena p-value lebih dari 0,05, itu berarti tidak signifikan secara statistik, dan interval kepercayaan melewati 0 itu artinya hubungan tidak nyata. Artinya secara statistik, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi redox tanah dan kadar fosfor tersedia atau P tersedia tanaman. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan uji regresi, yaitu pertama dengan ketik library, ggplot2, enter library lagi, ggpp. Setelah itu library lagi, ketik gg finish. Nah, udah di blok dan run. Setelah itu enter, klik ggplot2, ggplot. Setelah itu data kalian, koma as. Kemudian klik X kecil sama dengan data. Ini pilih yang N total, X sebagai N total. Kemudian di koma Y kecil sama dengan data. Ini yang Y pilih yang P tersedia tanaman. Setelah itu di tanda plus, lalu di enter. Kemudian masukkan coding yang ada di juknis. Jadi ini codingan yang ada di juknis bisa di copy aja. Jika sudah, kita blok sampai sini dan di run. Dan ini adalah hasil dari regresi atau grafik. Di sini sumbu X adalah sebagai N total dan sumbu Y itu sebagai P tersedia tanaman. Dan garis biru ini adalah garis regresi linear. Persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan min 1,18 plus 6,59 X
Dan itu artinya jika N total naik satu satuan, maka P tersedia cenderung meningkat sebesar 6,59 satuan. Nah, ini tanda positif ini artinya hubungan searah. Secara visualnya atau mudahnya itu eh, makin ke kanan, garisnya itu semakin naik. Kemudian nilai koefisien determinasi itu R kuadrat sama dengan 0,10. Di mana artinya hanya 10% variasi P tersedia tanaman yang dapat dijelaskan oleh N total. 90%-nya sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pH tanah, redox, aktivitas mikroba, fiksasi P, tekstur, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa hubungannya lemah. Kesimpulan dari grafik ini atau uji regresi, meskipun terdapat kecenderungan peningkatan P tersedia tanaman seiring meningkatnya N total, hubungan tersebut bersifat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Baik, sekian uji analisis data menggunakan SPSS dan RVidio. Terima kasih.